Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. Ibu. Siang Ibu. Siang Oke. Ibu. Nah, Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. oke, siang. Nah, hari ini kita tuh akan bahas tentang karena di jeda kemarin udah dar der dor ya, kita udah bahas bisnis plan tuh padat banget. Ada memang kita bahasnya bisnis model kanvas gitu ya, SWOT-nya, strategi-strateginya untuk kemudian juga adik-adik udah buat pamfletnya, buat logonya, sampai dengan buat paper yang memang kira-kira perhitungannya profit apa enggak. Nah, setelah UTS kita kan udah bahas di mana kita akan lihat dari sisi teori dari si sosial medianya sendiri gitu ya. Jadi dari sosial media ini saya akan ajarkan kembali nanti di pertemuan ke-12 kalau nggak salah kita akan ada tugas yang dimana adik-adik akan membuat video untuk profil bisnis adik-adik. Saya nggak bilang produknya harus ada ya. Adik-adik bisa nanti saya ajarkan untuk AI. Kalau nggak salah kemarin sedikit udah saya ajarkan apa belum ya? Nanti saya akan ajarkan ini, gitu ya. Gimana caranya buat produk, gitu ya, menggunakan AI. Misalkan adik-adik masih di awang-awang, adik-adik masih belum produknya, tapi adik-adik udah mau bikin bisnis plan-nya, di mana adik-adik harus posting, nah sistemnya PO, gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyatanya kita udah harus ada eh, produk contohnya gitu ya untuk di mana kita posting, di mana kita akan marketing. Biasanya akan terjadi PO di situ, pre-order. Nah, kalau di sini kita kemarin udah bahas cybercrime, kita akan bahas di mana kita harus em, hati-hati dengan untuk hacking, terus kemudian ada carding gitu ya, ada juga pushing dan lain-lain itu ya banyak sekali. Nah, ini kita juga akan bahas hari ini adalah profile optimization, di mana profile optimization itu merupakan suatu optimasi dari akun. Jadi akun bisnis adik-adik ini gitu ya, akun bisnis adik-adik ini harus sesuai dengan video yang menarik gitu ya. Menarik para yang akan menjadi calon calon dari pembeli, customer adik-adik untuk produk ataupun jasanya bisnis dari adik-adik ini gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas di mana untuk pembuatan video marketing gitu ya. Jujur saya pengen ngajarin affiliate gitu ya. Tapi nanti mungkin kita bahasnya setengah-setengah ya karena ini 2 SKS sampai jam jam 3.40 ya. Nah, itu maksimalnya jadi saya bahasnya sedikit-sedikit tapi setiap pertemuan nanti akan ada dapat masing-masing. Nah, dari profil optimization ini, selain kita bahas kemarin udah ada logo, adik-adik udah buat logonya, adik-adik udah buat pamfletnya, pasti kita nggak jauh-jauh untuk saat ini ya, yang lagi hits banget itu adalah membuat video marketing. Nah, pembuatan video marketing itu ada beberapa. Nah, mungkin ada, saya akan jelaskan ada beberapa video. Nah, eh, video pertama adalah video profile. Nah, video profile ini memang khusus untuk membahas perusahaan tertentu adik-adik. Jadi, misalkan adik-adik punya bisnisnya bisnis pisang coklat gitu misalkan. Nah, pisang coklatnya ini kita akan bahas di perusahaan kita cara pembuatan pisangnya dari awal sampai akhir. Gimana cara pelayanannya dari pisang sampai packaging. Biasanya seperti itu. Dan memanfaatkan untuk mengenalkan gitu ya perusahaan atau bisnisnya adik-adik ke khalayak luas. Biasanya di awal-awal kalau adik-adik buka sampai scroll sampai bawah tuh ya. Untuk perusahaan-perusahaan baru yang memang adik-adik kenal. Misalkan contoh saya taunya sekarang yang lagi besar itu Aerostreet untuk sepatu gitu ya. Murah-murah 100 ribuan kalau bisa lihat di Shopee dan lain-lain. Nah, itu mereka itu awal-awalnya itu ngebangun image-nya itu adalah dari
plastik bekas gitu ya. Plastik bekas yang mereka daur ulang makanya murah, bisa jadi sepatu yang berkualitas gitu. Targetnya mereka adalah untuk perusahaan itu membantu gitu dan memang harganya murah dan kualitasnya bagus. Jadi mereka fokusnya company profile-nya awal-awal tuh mereka selalu kayak gitu. Nah, setelah laku, mereka itu udah masuk ke ranah marketing yang lain ketika sudah berjalan. Nah, ini ada contoh-contohnya, minta bisa diklik aja, tapi ada beberapa yang em, saya rasa, sebentar ya. Saya rasa udah mulai Ntar dulu, sinyalnya agak nge-lag. Oke. Nah, saya rasa udah mulai banyak gitu ya. Nah, di sini ada untuk pembuatan video. Salah satunya nih ada kereta api untuk video profile dari perusahaan-perusahaan. Oh, ini mungkin udah di private. Ini ada bank. Ini ada PLN. Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi, kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan operasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. Program 35.000 MW untuk Indonesia akan membangun tambahan infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu Indo. Nah, ini salah satu mungkin contohnya nanti adik-adik bisa lihat itu salah satu contoh dari video profile. Di mana video profile ini menjelaskan panjang lebar gitu ya. Perusahaan ini kelebihannya ini dia punya bisnisnya mengenai misalkan tadi listrik gitu ya. Dia udah punya gardunya banyak gitu. Nah, contoh dari perusahaan bisnis kita yang kita bangun, nah kita juga bisa bikin di mana eh, misalkan yang adik-adik udah buat kemarin ada yang cerita, Bu ini sebenarnya buatan ibu saya, oh Bu ini sebenarnya bisnis bapak saya atau bisnis keluarga saya. Nah itu kan sebenarnya mereka sudah berjalan, kita tinggal videoin aja. Ini adalah merupakan ini salah satunya yang terkenal, misalkan khas oleh-oleh yang ada di Kota Ambon dari UMKM setempat, ibu-ibu yang memang ingin menjual produknya, kita tampung dan nanti akan kita ketika laku kita akan transfer ke para ibu-ibu tersebut atau tidak dengan pembelian lepas yang tersaring bla bla bla. Misalkan itu adalah eh, video profile adik-adik. Jadi untuk dimanfaatkan untuk calon-calon mitra bisnis atau calon klien. Jadi kita bisa handle beberapa. Contohnya untuk Alfa Indomaret dulu masih nggak sebanyak ini produknya. Masih ya mungkin nggak sebanyak ini. Saat ini sampai tumpah-tumpah karena mereka sudah mendapatkan calon mitra bisnis mereka yang ingin menaruh barangnya di tempat mereka. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh yang adik-adik bisa posting nanti kalau di bisnis mengenai sebenarnya contohnya kayak buat kue ya. Kemarin kan ada kue lapis lagi hits banget di TikTok gitu ya. Nah, tapi ternyata pas dicek lagi dapurnya kotor. Kemudian ada tikus dan lain-lain. Itu yang membuat customer itu merasa, ih nggak mau deh beli lagi di situ. Gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Tapi ketika kita memperlihatkan bahwa bisnis kita adalah bersih, terus kemudian kita udah sertifikasi, halal, dan lain-lain, nah itu membuat customer, oh iya nih, oh, oke nih perusahaannya atau adik-adik mau menjadi distributor dari para-para
pengusaha yang lain. Nah, itu juga bisa kita ngambil klien-klien itu. Contohnya saya saat ini saya bisnis beberapa gitu ya. Pertama bisnisnya mungkin barang punya saya sendiri gitu. Lama-lama em, saya rasa saya bisa marketingin produk-produk mereka. Mereka bisa untuk promosi para para ibu-ibu gitu ya untuk UMKM sendiri. Kita tinggal postingin produk-produk si ibu-ibu ini agar mereka mendapatkan tambahan eh, uang untuk biaya hidupnya, membantu suaminya gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini fokus eh, company ini atau fokus perusahaan ini atau fokus untuk bisnis ini kita mau ke arah mana gitu. Jadi adik-adik bisa dapat calon klien baru atau investor atau juga mitra bisnis gitu ya. Mitra misalkan adik-adik mau bangun apa ya? Misalkan contoh adik-adik saya contohin gorengan mulu ya karena saya lagi pengen makan gorengan nih. Misalkan kita contoh bakwan gitu ya. Bakwan mungkin kita cuma lihat bakwan jagung, bakwan sayur gitu ya. Tapi jarang saya dengar bakwan bakwan jamur gitu mungkin. Em, saya lihat juga ada bakwan keju, bakwan bakso, bakwan udang kan ada juga ya. Nah, itu termasuk kita guide, misalkan kita mau bisnis bakwan udang, kita kan butuh besar ya untuk distribusi si udangnya ini. Kalau kita cuma beli pasar mungkin kurang banyak ketika permintaannya tinggi. Nah, itu kita biasanya cari untuk mitra bisnis kita, supplier kita, udangnya di mana aja. Nggak hanya satu supplier, biasanya minimal dua atau tiga supplier. Minimal itu adik-adik. Karena ketika satu supplier gagal, misalkan mereka nggak bisa produksi, nah kita masih bisa ke supplier yang lain. Itu. Dan membuat mereka yakin itu agak lebih susah karena untuk pembayaran. Jadi memang mereka itu harus ngeliat perusahaan kita seperti apa. Gitu. Jadi nggak sembarangan adik-adik ketika memang adik-adik mau ketemu calon bisnis partnernya. Nah, contohnya lagi ini video branding. Jadi memang kita memperkenalkan sebuah brand atau merek pada publik. Jadi misalkan em, kemarin apa ya? Kue Dilan tahu adik-adik? Biskuit Dilan. Yang saat Dilan lagi naik-naiknya ada biskuit baru gitu ya. Itu diiklanin tiap hari gitu ya. Nah, ini mungkin saya bisa oke, sorry ya. Ih, saya coba running sebentar untuk video brandingnya sebentar. Iklan sebentar ya, saya cek dulu. Ini contohnya untuk branding. Alright, I made a drink stand. Thank you. Hey. Nah, ini salah satu untuk brand yang memang mereka itu gunakan bahwa McD itu friendly loh, gitu, kayak seperti itu. Jadi mereka itu share untuk brandingnya mereka, tapi kan karena udah terkenal ya, jadi nggak terlalu nge-share lagi. Cuman memang banyak dan akan terus-menerus adik-adik kalau video branding ini. Jadi ketika seperti contohnya waktu itu Apple baru tayang gitu ya, baru em, apa ya?
baru publish gitu ya di media langsung iklannya itu semua. Nah, itu namanya video branding. Nah, lanjut kita ke video edukasi. Nah, biasanya video edukasi ini mengedukasi pasar. Jadi, mana produk itu dapat memperbaiki hidup mereka dan membuat hidup mereka lebih baik. Jadi, misalkan adik-adik, em, contoh apa ya? Hmm, mesin cuci gitu ya. Dulu kalau iklannya mesin cuci itu em, ibu-ibu lagi gosok-gosok baju gitu ya pakai nampan masih yang belum pakai mesin cuci, capek gitu gerah. Nah, udah ada mesin cuci yang dipromosikan, dia tinggal masukin aja, tinggal klik-klik-klik selesai, dia tinggal jemur. Bahkan sekarang udah ada teknologi lagi, nggak usah perlu jemur, dia udah kering di mesin cucinya. Nah, itu biasanya edukasi bahwa nih kalau kayak gini capek loh, ini bisa lebih mempermudah untuk hidupnya gitu ya. Dan ada juga nih contoh video edukasi masuknya biasanya dia itu soft selling adik-adik, di mana eh, kelihatan kayak nggak jualan, tapi ngerasa oh kita kayak ngerasa oh ini ternyata perlu ya kita beli atau kita gunakan. Jadi oh ternyata nih produk ini kayaknya perlu deh gitu. Nggak yang kayak misalkan kalau hard selling itu gitu. Seperti gini. Ayo ibu-ibu, ini pancinya diskon 70% hari ini dong loh Bu. Udah besoknya udah nggak bisa gitu. Misalkan seperti itu. Itu hard selling adik-adik. Kalau soft selling kayak gini. eh, Panci ini berbeda dengan panci yang lainnya. Karena panci ini terdiri dari stainless steel asli yang tidak mengeluarkan misalkan plastik eh, untuk yang buruk di badan gitu ya. Dia juga tidak bocor dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kemungkinan ibu-ibu langsung misalkan ibu-ibu tuh lagi mikir, "Oh, pancinya bagus nih ya, nggak kayak punya panci saya di rumah. Nah, mungkin saya mau beli deh." Gitu. Itu soft selling adik-adik. Jadi kita cuma ngejelasin kelebihannya ini tanpa kita nawarin, ini diskon loh, ini bagus loh, ini gini gitu. Kita cuma jelasin, ini produknya eh, berbeda dengan yang lain, produknya ini mengandung bla bla bla, misalkan gizi yang berlimpah dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Nah, kalau mau lihat, ini salah satu contoh yang saya senang sebenarnya video ini. Jadi dia anak ini nggak punya untuk biaya sekolah, dia berikan tiap harinya uang, kemudian dia berikan เขาจะได้ pada อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน nah ini pohonnya yang tadi dia pindah kering ya karena nggak dapat air dia pindah aja ke pembuangan air.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ ความรู้สึก ได้
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Nah, เชื่อใน ini ความดี ceritanya sebenarnya dia ngebahasnya itu di masa-masanya saat dia susah gitu ya. Dia taruh uang terus gitu ya untuk sebagian untuk anak ini yang tidak bersekolah. Setiap hari dia mungkin memberikan untuk anak ini gitu ya. Jadi butuh untuk uang sekolah. Tapi dia setiap hari em, nabung gitu istilahnya kayak naruh untuk anak ini dapat sekolah. Nah, itu sama dengan kayak misalkan asuransi pendidikan gitu ya. Terus contoh yang lain adalah untuk nenek-nenek yang udah pensiun gitu ya. Dia nggak bisa makan gitu, dia kasih makan tiap hari. Nah, itu sebenarnya dia ngerasanya untuk kalau kita kasih uang tiap hari yang kalau misalkan kita banyak gitu kan kita juga nggak mampu. Nah, oleh karena itu perlunya ada asuransi untuk masa tuanya gitu. Jadi itu soft selling adik-adik kita nggak ngerasa kayak em, apa ya video ini tuh jualan apa sih gitu ya. Ternyata pas di akhir dia jualan asuransi gitu. Jadi itu strateginya adalah soft selling di mana perasaan nyaman ketika sakit kita ada asuransi, ketika kita mau sekolah kita juga ada asuransi untuk bayarnya, ketika kita mau pensiun kita juga udah ada asuransinya. Nah, itu masuknya untuk soft selling ini. Jadi memang video edukasi ini biasanya ngambil hati para penonton gitu ya. Fokusnya seperti itu. Ada banyak lagi, tapi saya nemunya banyakannya kalau di iklan-iklan banyaknya iklan Thailand yang bagus-bagus adik-adik bisa lihat. Nah, itu mereka untuk soft selling oke banget gitu. Nah, mungkin Indonesia ada beberapa, tapi saya lupa untuk kopinya. Jadi nanti bisa search-search aja, ada namanya soft selling strategi. Di mana videonya kita nggak harus buat mereka beli, tapi mereka langsung seperti menawarkan produk gitu. Salah satunya contohnya kemarin saya waktu itu sakit gitu ya, di mana saya lupa untuk membeli memakan em, apa sih namanya obat cacing gitu ya. Jadi setiap 6 bulan tuh kita harus ada obat cacing gitu. Nah, saya tuh dari zaman SMA gitu setelah udah nggak sama ibu saya, kita udah kerja di luar, kita juga kuliah. Nah, saya nggak dikasih lagi obat cacing. Pas ternyata saya lihat pas USG cacingnya gede banget. Ternyata kekurangannya adalah cacing itu ternyata saya nggak minum obat cacing. Saya cerita doang tuh. Saya kasih tag link obat cacing yang memang kata dokternya itu bagus. Itu buat affiliate ya adik-adik. Jadi saya cuma cerita soft selling aja. Ternyata orang-orang aware dengan itu. Oh iya saya nggak pernah minum obat cacing. Terus akhirnya ngeklik mereka beli obat cacing itu. Nah saya dapat pundi-pundi em, affiliate itu. Gitu. Jadi itu adalah cerita-cerita soft selling lah adik-adik. Di mana orang jadi aware sama kesehatan mereka, jadi aware sama yang lainnya. Itu biasanya video edukasi. Nah, untuk video demo biasanya seperti banyaknya di handphone elektronik gitu ya atau mobil. Nah, biasanya spesifiknya produknya itu dikasih tahu gitu. Demo mungkin handphone terbaru ya iPhone 17 kita lihat fitur-fitur barunya apa sih perbedaan sama handphone yang lama. Oh, dia 120 hertz kalau nggak salah ya untuk kecepatan pemencetannya dan berbeda dengan kompetitor apa gitu ya. Jadi memang mereka itu kerap untuk produk-produk yang ditawarkan. Mungkin kalau lihat produk yang sekarang kita lihat iPhone 11. Misalkan kita lihat untuk videonya sebentar ya. Eh, Nah, ini sebenarnya masih belum ini sih. Um,
mereka itu kasih video demo untuk produknya. Beda loh produknya, kalau ini kayak gini nih handphonenya berbeda dengan yang sebelumnya. Dia tuh pakai aluminium dan lain-lain. Itu ada video demonya yang berbeda. Jadi ditawarkan apa? Menunjukkan kelebihan produk ini dari kompetitor apa sih? Gitu. Jadi biasanya eh, agak di eh, zoom out gitu ya. Ada zoom in terus gitu ya. Produk ini berbedanya apa? Saya seperti itu untuk pengambilan sesi videonya. Jadi misal kita lebih biasanya bedanya dari customer sih untuk bandinginnya. Jadi kelebihannya apa dari produk ini, bandinginnya seperti itu untuk video demo. Nah, kalau video testimoni biasanya dari mulut ke mulut gitu ya. Atau kita bikin dari customer kita itu, gimana sih rasanya Kak? Kakak udah sering ke sini gitu misalkan seperti itu. Oh, rasanya enak nih dan lain-lain gitu ya. Ini salah satu contoh mungkin udah lama ini pas zaman COVID untuk testimoni. Ya, belum. Bentar ya. Bentar, masih iklan. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini salah satu contohnya. Di bengkel, saya dilayani dengan responsif walau dengan Nah, misalkan contoh ini. Ruang tunggunya nyaman, semuanya juga jaga jarak, tetap bisa ngecas HP dan WiFi, plus tetap dapat kopi gratis. Di new normal Nah, ini salah satu contoh untuk video testimoni. Biasa setiap video testimoni itu kita selalu nanyakan ke customernya apa sih kelebihan dari produk ini, terus mereka mau untuk dikomentari lah mengenai video ini. Oke, mungkin sedikit kita sisa 4 menit. Nah, biasanya saya itu kalau edit-edit video untuk posting-posting itu pakainya CapCut atau Canva karena memang lebih mudah ya. Sekarang udah nggak usah pakai yang susah-susah lagi. Biasanya ntar buat langganan CapCut itu kalau nggak salah 24.000, 29.000 gitu ya. Kalau langganan Canva biasanya saya bareng sama teman-teman saya gitu. Jadi ntar kita bisa bareng untuk penggunaannya pakai tim gitu. Nah, untuk video kita biasanya nanti bikin aja create new, terus kemudian kita mau customnya yang berapa, mau posting di mana aja. Nah, di sini memang udah ada adik-adik pasti juga udah pakai lah ya untuk CapCut sebagian dan kita bisa posting. Untuk itu masing-masing mereka memang berbeda nih. Misalkan TikTok, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Twitch dan lain-lain. Jadi ada buat YouTube gitu ya. Nah, YouTube ada screennya berapa gitu ya untuk postingannya. Jadi Instagram gitu ya dan short movie dan lain-lain. Jadi kita bisa salah satu contohnya mungkin Instagram kita bisa setting untuk contoh nih saya punya produk page satunya gini. Nah, misalkan ini ya produknya kita ngambil aja dari si apa ya namanya kalau bisa dibilang internet gitu misalkan. Ini saya ngambil aja produk yang buat dari affiliate itu ya. Jadi nanti kita bisa cek. Misalkan seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa bikin elemen-elemen untuk pengambilan. Kalau misalkan punya video, itu lebih bagus. Contoh nih, saya habis jual HP misalkan. Nah, ini HP-nya, ya itunya delete aja ya. Kita tinggal delete. Nah, nanti kita tinggal, kalau lebih gampang, kita bisa pakai si ininya, apa namanya, nah, ini kalau ini per page. Tapi kalau misalkan mau gampang, biasanya kita pakai desainnya. Desainnya ada apa aja. Kita bisa pakai untuk kita bisa pakai desainnya dari mereka. Gitu. Jadi mereka punya desain, terus kita tinggal masukin aja untuk video makernya. Nah, ini saya contoh template-templatenya kita bisa ambil gitu ya. Dimana nanti
nih for you with templates. Jadi kita bisa lihat nih template-nya yang bagus yang mana. Jadi nanti kita klik aja untuk template itu. Nah, misalkan kita mau jualan apa, nanti kita tinggal masukin aja ke template itu. Mereka langsung, misalkan ini ya, mereka langsung bisa taruh mau jualan kue atau apapun itu. Nah, misalkan, Bu, saya belum ada, itu saya baru ngarang aja. Nah, itu kita bisa ke sora.chatgpt, gitu ya. Sebentar, saya ke Sora dulu. Sora. Nah, di Sora itu biasanya, sebentar kita share dulu. Nah, di Sora ini biasanya kita bisa untuk meminta em, apa ya produknya apa aja gitu. Jadi nanti adik-adik bisa untuk ngeksplor kira-kira mau produk yang kayak gini dong, tolongin. Nah, bisa buat video juga gitu. Jadi kita buatin dong video ininya gimana gitu ya. Misalkan contoh. Sorry, sorry. Misalkan kita tambah just free. Misalkan uploads. Nah, kita tinggal klik aja.